Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Islam agama yang mudah, wahai para pemuda Islam. Dan melanjutkan bagian yang ke-21 dari kitab ini, yaitu Ad-Du'a'u ila Fityanil Islam, doa bagi para pemuda Islam, sampai pada Du'a'un Naum, yaitu doa tidur. Sampai pada doa tidur. Setelah sebelumnya kita membahas itu beberapa adab seputar doa, kemudian doa yang paling agung, kemudian doa masuk rumah dan yang lainnya, doa sehari-hari gitu ya. Sekarang kita masuk pada doa tidur. Qala al-muallif rahimahullah wa du'ain naum, dan doa tidur. An Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin, apabila beliau menuju tempat pembaringannya, menuju tempat tidurnya di setiap malam, jama'a baina kaffaihi, beliau mengumpulkan dua telapak tangannya semacam ini, seperti orang mau berdoa. Thumma nafatha fihima, kemudian beliau menutup atau meniup dengan mulutnya. Namun nafas di sini dijelaskan oleh al-muallif hafidh rahimahullah di dalam catatan kaki, huwa nafkhu ma'a qalilin minar riq, yaitu meniup dengan sedikit semburan air ludah. Ya mungkin seperti itu gitu ya. Nah, seperti itu. Faqara'a fihima, maka beliau membaca di hadapan dua telapak tangannya ini, Qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas, wa Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat Al-Falaq, wa Qul a'udzu birabbin nas, dan surat An-Nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih, lalu beliau mengusap dengan dua telapak tangan yang telah ditiup tadi dan dibacakan tiga surat tadi, apa yang beliau mampu dari jasadnya, yaitu apa yang bisa dijangkau oleh kedua tangannya. Ya bada'u bihima ala ra'sihi wajhihi, beliau memulai dari kepala, kemudian wajah, wa ma'aqbala min jasadihi, dan apa yang setelahnya dari jasadnya, dari semakin ke atas semakin turun dan seterusnya. Yaf'alu dzalika thalatha marrat,
beliau melakukan hal ini sebanyak tiga kali. Ya, jadi meniup, membacakan surat, kemudian mengusapnya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara doa atau bacaan yang bisa kita baca setiap kita akan tidur, ya, setiap kita akan tidur. Adapun di sini Syekh tidak menambahkan doa tidur yang lain, ya, yang juga masyhur, yaitu doa tidur bismikallahumma amutu wa ahya, ya. Jadi bisa kita tambahkan pula dengan doa tersebut. Jadi setelah kita mengusap atau jadi meniup tangan kita, kedua telapak tangan kita, kemudian membaca 3 surat, lalu mengusap bagian tubuh, dilakukan sebanyak 3 kali, kita bisa menambahnya dengan doa bismikallahumma amutu wa ahya, atau dibalik juga tidak mengapa, bismikallahumma ahya wa amut. Tayyib. Kemudian setelah itu beliau membawakan doa yang lain, wa du'ail istikharah, doa istikharah. Doa istikharah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya beliau tambahkan pula keterangan yang namanya tidur, setelah itu apa? Bangun, ya. Jadi kalau bisa ditambahi keterangan doa bangun tidur, mungkin ini lebih pas gitu ya, karena setelah ini tidak ada lagi penjelasan doa. Setelah istikharah selesai, ya. Nah, doa bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur, ya, atau ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami atau menghidupkanku setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan kembali, kepadanya lah kita akan dibangkitkan. 6. Jadi doa tidur dan doa bangun tidur. Taib. Setelah itu doaul istikharah, doa istikharah. Istikharah artinya apa? Meminta untuk dipilihkan. Itu doa meminta pilihan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Beliau mengajarkan kepada kami istikharah, meminta pilihan dalam segala urusan. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan, yaitu kami, surat di dalam Al-Qur'an. Yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hamma ahadukum bil amr, apabila kalian merasa gundah dalam suatu urusan, galau, falyarka rak'ataini min ghairil fariḍah, maka salatlah 2 rakaat selain salat fardu. Tsummal yaqul, kemudian bacalah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qal ajili amri wa ajilih faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fih. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qal
ajili amri wa ajilih fasrifu anni wasrifni anhu waqdur li khaira haitsu kana thumma raddini bih. Nah, ini doa istikharah ya. Kita baca artinya. Jadi ketika seseorang sedang galau dalam suatu urusan, artinya mungkin mendapati beberapa pilihan yang harus dia ambil, tapi tidak tahu mana yang terbaik. Maka salat 2 rakaat, kemudian membaca doa istikharah ini. Ya, Allahumma ya Allah inni astakhiruka bi ilmik. Sesungguhnya aku meminta pilihan dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik. Dan aku meminta yaitu kuasa dengan kekuasaanmu. Meminta agar diberi kemampuan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Karena sesungguhnya engkau yang menguasai, engkau yang maha kuasa, sedangkan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini bagian awal dari doa istikharah, berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini belum apa? Belum intisari doanya. Ini baru muqaddimah yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta pilihan dengan ilmu yang Allah miliki. Meminta agar diberi kuasa, diberi kemampuan dengan kekuasaan yang Allah miliki. Lalu meminta atau mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengetahui hal yang gaib. Nah, baru setelah itu ya kita membaca Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya perkara ini baik untukku. Di dalam sebagian keterangan hadis disebutkan, lalu ia menyebutkan apa yang akan ia pilih. Ya, misalnya yang paling umum istikharah ini dipakai untuk memilih apa? Wah, paling umum ini ya. Ya. Ini kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya menikah dengan fulanah ini khairun li, baik untukku, fi dini, agamaku, wa ma'ashi, hidupku, wa akibati amri, dan akhir dari urusanku. Awqal, atau dia bisa menambahkan ajili amri wa ajilih, yang segera ataupun yang akan datang. Faqdurhu li, maka takdirkanlah itu bagiku. Wa yassirhu li, mudahkanlah itu untukku. Summa barik li fih, lalu berkahilah itu untukku. Ya. Kemudian wa in kunta ta'lam, dan jika engkau mengetahui anna hadzal amra syarrun li, bahwasanya perkara ini, menikah dengan fulanah ini, syarrun li, buruk bagiku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku. Awqal, atau dia bisa juga mengatakan ajili amri wa ajilih, urusanku yang segera maupun yang akan datang. Fasrifhu anni, maka palingkanlah ia dariku. Wasrifni anhu, palingkanlah aku darinya. Waqdur liyal khaira haitsukan, dan takdirkanlah untukku yang terbaik apapun itu. Summa raddini bih, kemudian buatlah aku ridho dengannya. Nah, jadi secara umum kalau bisa kita ambil kesimpulan, ya, doa istikharah ini isinya yang pertama apa? Pujian kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu yang mampu memilihkan yang terbaik bagi kita,
Allah Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian setelah itu kita menyebutkan pilihan yang akan kita ambil. Lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tahu ya Allah ini baik bagiku, baik bagi agama, kehidupan, urusanku setelah ini dan yang akan datang, maka takdirkanlah itu untukku, berilah kemudahan untukku dan berkahilah aku dengannya. Namun kalau itu tidak baik bagiku, agamaku, kehidupanku dan urusanku seluruhnya yang akan datang maupun yang segera, maka palingkanlah dia dariku. Palingkanlah pilihan ini dariku dan palingkanlah aku darinya. Lalu takdirkanlah yang lebih baik bagiku dan buatlah aku ridha terhadapnya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya kita belum hafal doanya, maka setidaknya kita bisa memahami poin utama dari istikharah ini apa? Poin utama dari istikharah ini apa? Yang tadi sudah kita simpulkan tidak lepas dari 3 hal. Memuji Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, lalu meminta pilihan. Kalau ini baik, mudahkan ya Allah. Kalau ini buruk, jauhkan ya Allah. Ya. Jadi sementara mungkin kalau kita belum hafal doa istikharah beserta lafaz yang dibaca oleh Rasulullah SAW, kita mungkin bisa dengan bahasa kita sendiri. Namun jangan sampai kehilangan 3 poin utama tadi. Nah, kemudian beliau rahimahullah mengatakan wa hakadza fi af'alin wa a'malin ukhra, dan demikian pula dalam seluruh yaitu perkara dan amal-amal yang lain. Wa hakadza fi af'alin wa a'malin ukhra, beliau ulang lagi, dan demikianlah dalam setiap perkara dan amal-amal yang lain, katsiratin yang banyak. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang mungkin perlu kita ketahui, doa istikharah ini kapan dibacanya? Kapan dibacanya? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fariidhah tsumma liyaqul. Kalau kalian galau dalam suatu urusan, bingung terhadap beberapa pilihan, maka salatlah 2 rakaat selain salat wajib, lalu membaca doa ini. Para ulama kita berbeda pendapat tentang yaitu kondisi ataupun tempat kita membaca doa ini, atau waktu kita membaca doa ini. Apakah di saat sholat, dalam hal ini sebelum salam, atau setelah sholat? Ya, sebagian ulama berpendapat sebelum salam, yaitu waktu sholat sebelum salam, sebagaimana dianjurkan untuk apa? Memperbanyak doa. Di antara doa yang mustajab itu doa sebelum salam, setelah tasyahud. Namun sebagian para ulama berpendapat setelah salam. Ya, setelah salam. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disebutkan dalam sebuah yaitu fatwa beliau. Ya, beliau mengatakan wa du'a'u yakunu ba'da salam, dan doa itu dibaca setelah salam. Kama dalla alaihi qauluhu falyusalli rak'ataini min ghairil fariidhah thumma liyaqul. Ya, berdasarkan apa yang ditunjukkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salatlah 2 rakaat selain salat fardu, kemudian berarti selesai salat dulu baru apa? Kemudian membaca. Wa hadza sharihun fit tartib, dan ini tegas di dalam urut-urutan. Anna du'a yakunu ba'da salati rak'atain, bahwasanya doa istikharah ini yaitu setelah salat 2 rakaat. Wa amma du'a'u fi ghairil istikharah, adapun doa selain istikharah, fal afdal, maka yang paling afdal, liman arada an yad'u Allah azza wa jalla bi syai'in, bagi yang ingin untuk berdoa kepada Allah terhadap sesuatu, au yad'u, atau berdoa kepadanya, qabla an yusallim,
ya, sebelum salam. Jadi kalau doa istikharah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih cenderung kepada setelah salam. Kenapa? Karena lafaz dari hadis Nabi SAW jelas. Fal yusalli fal yarka rakaatain. Salatlah 2 rakaat. Summa kemudian. Berarti salat dulu, setelah salat kemudian. Ya, kemudian dia membaca doa tersebut. Kemudian apakah mengangkat kedua tangan? Maka jawabannya kembali kepada keumuman adab di dalam berdoa. Adab di dalam berdoa yaitu diantaranya dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya tidak mengapa doa istikharah setelah sholat dengan mengangkat kedua tangan. Nah seperti itu. Nah kemudian hal terakhir yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah tadi, doa istikharah ini bisa kita baca dalam berbagai macam, yaitu perbuatan atau urusan-urusan kita. Jadi bukan hanya ketika ingin memilih jodoh saja. Karena lafaz hadisnya apa? Umum. Idza hamma ahadukum bil amr. Kalau kalian sedang galau dalam suatu urusan, sedang bimbang dalam suatu urusan, ya, kadang urusan jodoh, kadang urusan kerjaan, kadang urusan yaitu pendidikan, kadang urusan anak, kadang urusan ini dan itu. Selama kita tidak mendapatkan yaitu kemantapan hati, kita masih bimbang, maka kita dianjurkan untuk doa istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kemudian bagian terakhir dari pembahasan kita tentang doa, beliau rahimahullah mengatakan wa du'aullahi ta'ala yu'til muslima fawaida katsiratan, dan berdoa kepada Allah Ta'ala memberikan seorang muslim faidah yang banyak fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Minha, di antaranya, jadi di antara faidah-faidah berdoa, awalan yang pertama ijabatut talab, yaitu dikabulkannya harapan kita, permintaan kita, wa tafrijul kurab, dan dihilangkannya dari musibah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh mengatakan di antara faidah doa kepada Allah adalah dikabulkannya permintaan kita. Pertanyaannya, apakah setiap doa kita dikabulkan oleh Allah? Apakah setiap doa kita dikabulkan oleh Allah? Kalau memenuhi persyaratan, ya, memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW apa? Yaitu membersihkan diri dari perkara-perkara yang haram, kemudian ikhlas, kemudian yakin doa kita diterima. Ini sudah kita sebutkan ya kalau nggak salah. Yang kesimpulannya seperti itu. Baik, kita sudah memenuhi semua persyaratan doa. Apakah pasti dikabulkan oleh Allah SWT? Pasti dikabulkan sesuai dengan harapan kita. Sesuai dengan kehendak Allah, ya, pasti dikabulkan sesuai dengan keinginan kita? Tidak. Pasti dikabulkan? Ya. Tapi apakah selalu sesuai dengan keinginan kita? Jawabannya tidak. Doa katanya dikabulkan? Iya. Allah pasti mengabulkan doa kita selama kita memenuhi persyaratan dikabulkannya doa. Tetapi cara Allah mengabulkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau merafa'kan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa di dalamnya. Jadi bukan doa yang ada unsur dosanya, dan juga bukan doa yang mengandung pemutusan silaturahim, pemutusan tali kekerabatan, illa a'tahu Allahu biha ihda salas, melainkan pasti Allah akan berikan kepadanya satu dari 3 kemungkinan. Jadi ini cara Allah mengabulkan doa kita. Satu dari 3 kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Kemungkinan yang pertama, Allah akan menyegerakan mengabulkan doanya. Nah, ini semua yang kita, ya semua kita pasti ingin yang pertama, ya, dikabulkan segera. Wa imma, kemungkinan yang kedua, an yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah simpan hal ini untuk akhirat. Jadi dikabulkannya begitu kita sudah berada di alam akhirat. Ya. Wa imma, dan yang ketiga, kemungkinan ketiga, an yasrifa anhu minasu'i mithliha, yaitu Allah akan memalingkan kita dari keburukan yang semisalnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Jadi cara Allah mengabulkan doa itu ada 3, dikabulkan langsung, atau ditunda di akhirat, atau diganti, yaitu dengan apa? Dengan keselamatan kita. Ya, dengan keselamatan kita. Jadi kita diselamatkan dari musibah. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh al-muallif rahimahullah, wa tafrijul kurab. Di antara faedah doa, kalau tidak dikabulkan langsung, ya dihindarkan dari musibah. Nah, faedah yang kedua, berkata al-muallif rahimahullah, wa jalbul masalih. Dengan doa itu kita bisa meraih kemaslahatan, wa daf'us syurur, mencegah keburukan, sawa'un minha ma kana diniyan au dunyawiyan, baik ya, sama saja, baik kemaslahatan yang didapatkan atau keburukan yang dicegah dalam urusan agama atau urusan dunia. Dengan kita berdoa, maka kita akan meraih kemaslahatan. Bagaimana tidak? Doa itu adalah ibadah. Berarti dengan berdoa kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kemaslahatan yang lebih baik dibandingkan diberikan taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta justru kita mendapat pahala. Ya. Dan seringkali disampaikan bahwa inilah perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Kalau makhluk semakin kita minta semakin merasa risih dengan kita. Semakin kita ya mendesak, semakin kita merasa risih untuk dekat-dekat dengannya. Adapun Allah Azza wa Jal justru semakin mencintai hamba-hambanya yang mendekat kepadanya. Semakin kita rajin berdoa, semakin yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah kemaslahatan yang sangat besar. Demikian pula dengan berdoa kita akan dihindarkan dari berbagai macam keburukan-keburukan. Berbagai macam yaitu musibah, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Terlebih dalam urusan agama, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Maka ini menunjukkan agama kita dalam kondisi yang baik. Kenapa? Karena setiap urusan kita serahkan kepada Allah. Setiap permintaan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering berdoa kepada Allah, akan semakin dihindarkan dari bergantung kepada manusia, mengeluh kepada manusia. Semakin sering kita mengeluh kepada Allah, ini akan yaitu menghindarkan diri kita dari mengeluh kepada manusia. Dan sebaliknya, kalau orang jarang berdoa kepada Allah, jarang mengeluh kepada Allah, ya maka biasanya yang jadi sasaran permintaan dan keluhan siapa? Manusia, sesama makhluk. Ya, karena manusia itu diciptakan dalam kondisi suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Sambatan itu sudah cetakannya manusia. Nah, semakin sering sambat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, insya Allah akan semakin dijauhkan dari sambat kepada manusia. Namun sebaliknya, kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya lebih sering apa? Sambat, mengeluh kepada sesama makhluk. Padahal kita tahu yang bisa mengabulkan doa kita hanya Allah Azza wa Jalla. Makhluk hanya sebagai perantara. Taib. Kemudian yang ketiga di antara faidah dari doa. Berkata al-mu'allif rahimahullah, al-luju'u ilallahi wa daf'ul humum, yaitu kita kembali kepada Allah dan mencegah kesedihan dan kegundahan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hal yang mungkin kita rasakan, yaitu tatkala kita berdoa kepada Allah, maka seakan-akan kita ini sebelumnya jauh dari Allah, lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebelum kita berdoa kepada Allah, biasanya itu ada hal yang mengganjal, kembali kepada sifat manusia, suka mengeluh. Ketika mendapatkan ujian, dia merasa sulit, merasa berat, namun setelah dia berdoa kepada Allah, setidaknya ini bisa mengurangi bebannya. Ya, sudah ditumpahkan semua. Tapi ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan berdoa ini kita bisa meminimalisir atau mencegah berbagai macam kesedihan dan kegundahan. Jadi ada yang plong gitu ya. Setelah kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Apalagi kalau itu istikharah. Ya, setelah kita berdoa, kita meminta pilihan yang terbaik, lalu kita biasanya merasa apa? Pelong. Tinggal menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sedikit kita tambahkan, yang namanya keputusan yang Allah pilihkan kepada kita, itu yang umum kita pahami biasanya melalui apa? Mimpi. Namun sebenarnya tidak melalui mimpi, tidak harus melalui mimpi. Bisa lewat mimpi, dimimpikan mimpi yang indah ketika kita memilih pilihan yang pertama misalkan. Atau sebaliknya, ketika kita dimimpikan pilihan yang pertama, mimpinya buruk. Maka ini diantara tanda cara Allah memberikan petunjuk pilihan yang terbaik. Namun tidak selalu melalui apa? Mimpi. Bisa jadi dengan ketetapan hati. Tiba-tiba kita menjadi sreg dan mantap untuk mengambil pilihan yang pertama. Atau bisa jadi dimudahkan kita. Ketika kita mau memutuskan mengambil pilihan yang pertama, loh kok lancar, kok tidak ada kendala.
Nah, ini bisa jadi di antara cara Allah memilihkan yang terbaik bagi kita. Ya. Sehingga jangan kita batasi jawaban dari Allah itu hanya melalui apa? Mimpi. Nah, jadi setelah berdoa kepada Allah khususnya istikharah, insya Allah ini bisa meringankan beban kita. Jadi bisa mencegah kesedihan dan kegundahan. Ini sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dipilihkan yang terbaik. Taib, kemudian faedah yang keempat, rabi'an. Istimrarul abdi ala syu'urihi bil hajati li rabbih. Itu seorang hamba terus-menerus merasa butuh kepada Tuhannya, wa dha'fihi amama khaliqihi, dan merasa lemah di hadapan penciptanya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya doa itu jelas maknanya kita merasa di bawah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala kita yakini berada di atas kita. Ya. Jadi dari bawah memohon kepada yang di atas. Nah, ini menunjukkan kepada lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara ibadah yang paling agung. Semakin hamba merasa lemah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi pula lah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebaliknya semakin orang itu merasa tinggi, sombong dan lain sebagainya, maka dia semakin hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah konsep tawadhu di dalam Islam. Ya, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tawadhu, merasa rendah di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, di antara menumbuhkan sifat tawadhu yaitu dengan berdoa kepada Allah. Kita merasa butuh Allah, merasa lemah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikis berbagai macam bentuk kesombongan dan merasa tinggi. Ya. Meskipun demikian, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang merasa hina di hadapan Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala justru mengangkat orang-orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan derajat yang tinggi. Dan ini berbeda kalau orang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menunjukkan dia tidak butuh Allah, berarti dia merasa apa? Tinggi. Dia merasa hebat, dia merasa mampu menghadapi berbagai macam urusannya sendiri. Maka orang semacam ini nampaknya saja tinggi, nampaknya saja hebat, tapi pada hakikatnya dia rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi di antara yaitu cara untuk menumbuhkan sifat tawadhu itu berdoa kepada Allah. Merasa rendah di hadapan Allah sehingga kita meminta kepada Allah, dan merasa hina di hadapan Allah. Maka Allah balas dengan apa? Ditinggikan derajat kita. 6. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara faidah dari doa kepada Allah, iqamatul ubudiyyati lillahi jalla wa ala, yaitu menegakkan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah jalla wa ala. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah ibadah. Maka di antara ibadah yang paling agung yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi faidah-faidah
doa yang mungkin tidak disebutkan di sini. Ya di antaranya mungkin doa itu sebagaimana diungkapkan silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Orang yang perang tanpa senjata, maka dia akan dihadapkan pada kemungkinan kekalahan. Ya, sama dengan apa? Bunuh diri. Perang tanpa senjata. Demikianlah seorang muslim di dalam mengarungi kehidupan dunia tanpa doa, ya, tentu dia akan mengalami kekalahan. Kalah di dalam yaitu melawan tipu daya syaitan, di dalam meredam hawa nafsu dan lain sebagainya. Ya, maka kita ini butuh doa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan Allah yang butuh doa kita, bukan Allah yang meminta agar Allah itu diibadahi dengan doa. Tapi justru dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yaitu telah beribadah kepadanya. Jadi kalau kita perhatikan doa itu seakan-akan kebutuhan kita ya, pribadi, dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang meminta untuk kita beribadah kepadanya, padahal hakikatnya itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebutuhan kita agar tetap senantiasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan Allah yang butuh doa kita, tapi kita yang butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ketika Allah mengabulkan doa kita, tentu ini menjadi nikmat tambahan. Sudah mampu untuk berdoa kepada Allah atau diberi taufik untuk berdoa kepada Allah, ditambah lagi apa yang kita inginkan tercapai, terkabul, meskipun dengan salah satu dari 3 perkara tadi. Ini betapa itu besarnya karunia Allah kepada kita. Kita meminta kepada Allah sudah dianggap ibadah, diganjar pahala, belum lagi apa? Dikabulkan doa kita, dikabulkan harapan kita. Maka sungguh rugi orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri di dalam beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Di dunia mereka merasa hebat, merasa tinggi, merasa punya kekuasaan sehingga tidak butuh Allah, tidak pernah minta kepada Allah. Namun ternyata di akhirat justru dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan apa? Hina dina. Maka sekali lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa di antara ibadah yang agung. Jangan sampai selama hidup kita enggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Taib. Sudah masuk waktu Isya? Ya, bisa adzan terlebih dahulu. Tafadhal silakan. Setelah itu mungkin ada yang tanyakan, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian berakhirlah pembahasan yang ke-21 dari kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bagian yang ke-22, Al-Libas ila Fityanil Islam, pakaian wahai para pemuda Islam. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Tafadhol, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah? Baik. Apakah baik kalau kita terbiasa berdoa dengan bahasa Indonesia? Jawabannya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau kita memiliki keterbatasan di dalam doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan, saya tidak mengatakan doa dengan bahasa Arab, tapi doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya otomatis doanya berbahasa Arab. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, maka ya tentu kita lebih baik berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Karena pilihannya berdoa dengan bahasa kita atau tidak berdoa karena tidak tahu doanya Rasul SAW. Seperti tadi, mau doa istikharah tapi nggak hafal doa tadi. Nggak usah istikharah kalau gitu. Nah, apakah itu baik? Ya, maka dari itu kalau kita mampu, perhatikan, kalau kita mampu berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW lalu kita tinggalkan, nah itu tidak baik. Kita mampu dan kita faham. Kalau kita nyari doa-doa sendiri, ya, maka ini tentu tidak baik. Tapi kalau kita tidak mampu, memiliki keterbatasan, maka kita berdoa semampu kita. Jangan sampai karena kita tidak tahu doa-doa Rasulullah SAW kita tidak berdoa. Nanti kalau sudah hafal saja baru doa. Ini buruk ini. Ya, ini buruk. Menunggu berdoa kalau sudah apa? Hafal doanya. Tapi doanya juga nggak dihafal-hafal. Doailan. Ya, nanti ajalah ngapalinnya. Nanti. Ya, maka ini diantara tipu daya dari syaitan. Makanya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Kalau mampunya sekarang bahasa Indonesia, ya sudah pakai bahasa Indonesia. Ya, kita minta kepada Allah dengan bahasa kita sendiri. Ya, kemudian sembari kita mencari doa-doa yang pernah diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita coba untuk menghafalnya dan memahami kandungannya. Ya, ambil contoh. Doa sapu jagat, siapa yang nggak hafal ini? Ada yang nggak hafal doa sapu jagat? Soal paling gampang dan masya Allah maknanya luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan juga kebaikan di akhirat, dan jagalah aku dari api neraka. Doa yang singkat, padat, dan insya Allah paham. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah kebaikan kepada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan keburukan yaitu kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Nah, ini sudah hafal doanya, tapi kita pakai bahasa sendiri. Kalau kita pakai bahasa sendiri untuk mengajarkan, ini loh artinya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bacanya pakai bahasa Indonesia, padahal kita sudah tahu bahasa Arabnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka jangan kita tinggalkan. Yang jelas kita sudah hafal dan paham, pakai, ya baca. Tapi yang tidak hafal, nah kita bisa pakai bahasa kita sendiri. Jangan sampai gara-gara kita nggak hafal doa, kita meninggalkan doa. Maka semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya awalnya dari NU, sekarang
ketiga. Tetapi yang ingin saya tanyakan, jika di sunnah itu setelah sholat umumnya hanya berzikir, tetapi di yang sebelumnya setelah berzikir kemudian berdoa mengangkat tangan. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh setelah sholat wajib fardu selain berzikir juga berdoa? Baik. Jadi ada pertanyaan, bolehkah kita berdoa setelah zikir selepas sholat, begitu ya? Maka jawabannya kita kembalikan yaitu kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama yang jelas zikir, ya. Nah setelah zikir, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan selalu berdoa? Perhatikan, selalu berdoa. Jadi seakan-akan habis zikir ini doanya ini. Maka jawabannya wallahu alam bisawab, setahu saya tidak ada contohnya. Tapi apakah kita nggak boleh doa setelah zikir? Nah, ini permasalahan lain. Ya, permasalahan lain. Jawabannya tergantung dengan kondisi. Misalkan setelah sholat, zikir, kita ingat suatu urusan yang belum tuntas dan kita ingin agar diberikan kemudahan oleh Allah, ya silakan doa. Ya Allah, hari-hari ini saya banyak kerjaan, numpuk. Ya, mudahkanlah saya, berilah kekuatan saya. Gak apa-apa, silahkan. Tapi kan bukan doa itu yang terus dibaca setiap habis zikir, bukan hafalan gitu loh Pak ya. Maka kalau semacam itu wallahu a'lam bishawab tidak ada masalah. Tapi kalau kita jadikan sebagai rutinitas, pokoknya habis zikir ini doanya ini wallahu a'lam, setahu saya tidak ada tuntunannya. Jadi sesuai dengan kondisi. Ya pas kita butuh doa setelah zikir, ya karena kepikiran suatu masalah, silakan berdoa. Tapi di lain waktu mungkin tidak ada kebutuhan, ya zikir saja. Ya mungkin seperti itu nggih. 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 Pada saat sholat Jumat ketika khotib membacakan doa, mengapa jamaahnya tidak mengaminkan mengatakan? Baik. Ketika khotib berdoa di saat selesai khutbah Jumat, mengapa jamaahnya tidak mengangkat tangan sambil mengaminkan? Maka tentu yang ditanya jamaahnya Pak. Ya, kenapa kok nggak amin gitu? Bisa jadi jamaahnya merasa kalau saya ngamin masuk aku amin dewean gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah dilarang? Jawabannya tidak. Secara asal ketika siapapun berdoa kita boleh untuk mengaminkan. Yang dilarang kita berkata saat khutbah. Ya, saat khutbah baru. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtub faqad lagaut, kan begitu ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu berkata kepada temanmu, diam di hari Jumat waktu imam khutbah, engkau telah berbuat sia-sia waktu khutbah. Ketika sudah selesai khutbah, ya tidak apa-apa kita berkata, tidak apa-apa kita mengaminkan. Ya kenapa jamaah nggak ngaminkan? Yang bisa Jumatan? Hah? Ngaminkan mungkin nggak keras-keras gitu aja Pak ya. Boleh kok mengeraskan amin, boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, jadi ini mungkin sebagai satu pelajaran ya bahwa ya mungkin diantara kita merasa kok wah kayaknya nggak boleh aminkan ini ya. Jawabannya boleh. Jadi jangan merasa aneh kalau misalkan saudara kita yang mengaminkan doa khotib ketika berdoa selesai khutbah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berdoa bersama-sama dipimpin oleh satu orang dalam sebuah acara, apakah ada tuntunannya begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau doa itu memang insidental ya, dalam artian seorang
pemimpin majelis dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu para jamaah mengaminkan baik dengan lirih maupun keras, maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau doa itu dianggap sebagai sebuah kewajiban, kalau enggak doa maka ada yang kurang atau tidak afdol atau yang semisalnya, wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami ini yang menjadi masalah. Jadi mengharuskan setiap majelis ditutup dengan doa. Gimana? Iya, makanya kalau itu dijadikan sebagai suatu keharusan, ya ini yang perlu dibenahi. Makanya tadi saya sampaikan kalau itu insidentil, ada suatu momen tertentu, ya mari kita berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dan lain sebagainya. Lalu pemimpin majelis berdoa, kemudian diaminkan jamaah. Wallahu a'lam bishawab, semoga tidak mengapa. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai suatu ritual yang rutin, ini mungkin yang menjadi masalah. Keyakinan mengharuskan, ya, apalagi doanya ya sudah itu yang dibaca. Padahal kehajat kita mungkin berbeda-beda. Dalam momen ini kita minta agar diberi kemudahan dalam urusan ini dan itu. Itu wallahu alam, semoga tidak menjadi masalah. Tapi kalau di momen apapun yang dibaca itu menjadi suatu rutinitas, nah ini yang mungkin menjadi catatan penting. Ya, jadi ketika acara makan-makan di sini doanya itu, hajatan ini doanya itu, hajatan ini doanya itu. Ini seakan-akan berarti ini jadi bacaan rutin. Nah ini yang menjadi masalah. Tapi kalau doanya doa yang mungkin berbeda-beda, menyesuaikan kondisi, dan tidak setiap acara, ya, itu ditutup dengan doa, ya semoga tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.